Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para seluruh YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya ingin mengajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Kita seperti biasa akan ngobrol-ngobrol santai seputaran informasi terbaru dunia sepak bola, seputaran berita terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita semua sepertinya kita semua hampir tahu ya bahwasanya ada pemain daripada PSS Biak, tepatnya gelandang bertahan daripada PSS Biak, yaitu Kang Muhammad Tahir ya. Kang Muhammad Tahir ini bikin geger ya jagat maya di bidang persepak bolaan Indonesia, karena beliau membuat pernyataan yang saya pikir sangat kontroversial. Pernyataannya adalah beliau menyayangkan begitu banyaknya pemain naturalisasi yang ada di timnas kita. Itu teman-teman. Karena menurut beliau, menurut si Kang Tahir ini, banyaknya pemain naturalisasi di timnas kita akan mematikan potensi-potensi lokal. Dan dia juga mengatakan bahwasanya para pemain naturalisasi yang saat ini memperkuat timnas kita gitu kan, sebetulnya kemampuannya 11-12 dengan pemain lokal. Nah, ini memang kemudian saya pikir perlu merespon pernyataan Kang Muhammad Tahir nih, gelandang PSS Biak ya, yang memang sepertinya lagi naik daun karena kemudian bisa menghantarkan PSS Biak ke divisi 1 ya, Liga 1 Indonesia gitu kan. Nah, tapi yang saya lihat ini Kang Muhammad Tahir sepertinya juga ketika mengucapkan pernyataannya nggak berpikir terlebih dahulu gitu kan. Karena kalau kita menilik sendiri ke PSS Biak gitu kan, tempat klub yang menaungi si Kang Muhammad Tahir ini, beliau mengkritisi kehadiran pemain naturalisasi gitu kan di timnas kita. Sedangkan PSS Biak sendiri saat ini memang bisa kemudian melaju ke Liga 1 gitu kan, lolos ke Liga 1, naik peringkat gitu kan. Ini Kang Tahirnya sendiri lupa ya, di situ ada sekitar 4 pemain yang memang notabene naturalisasi. Nah, yang jelas naturalisasinya berbeda. Naturalisasi sendiri sebenarnya bukan penamaan objek ya. Naturalisasi itu adalah proses ya untuk orang-orang yang kemudian memiliki keturunan Indonesia ataupun non Indonesia yang kemudian melakukan upaya untuk pindah kewarganegaraan. Itu kan prosesnya itulah naturalisasi. Jadi nggak cocok kalau pemainnya udah dinaturalisasi, bukan pemain naturalisasi lagi gitu kan. Paspornya Indonesia, KTP-nya Indonesia, mereka adalah pemain nasional Indonesia gitu kan. Yang jelas di PSS Biak sendiri, Kang Tahir, di sana ada Bang Beto Gonçalves, kemudian ada Octavio Dutra, nah, ada Fabiono Beltram, ada satu lagi itu ya, pemain kayaknya dari Afrika ya, terus Osa siapa gitu kan. Yang jelas mereka ini pemain juga kalau dibilang pemain dari hasil proses naturalisasi. Bahkan mereka nggak punya darah Indonesia sama sekali. Mereka bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia seperti Beto Gonçalves ini kan. Karena mereka sudah tinggal di Indonesia lebih dari 5 tahun gitu kan. Nah, saya nggak ngerti kemudian kalau Kang Tahir kemudian mengkritisi pemain naturalisasi, sedangkan dia sendiri ada di tim yang kemudian di situ juga ada beberapa pemain hasil program naturalisasi gitu kan. Yang jelas bukan hasil keringat prestasinya Kang Tahir sendiri kemudian PSS Biak bisa melaju. Saya pikir memang kualitasnya naik karena kemudian ada Fabiano Beltram, Octavio Dutra, ada Beto Gonçalves, dan kemudian satunya lagi ya lupa saya itu namanya. Nah, ini kebalik ya, sebenarnya dia nggak berpikir dulu bahwasanya kemudian dia sendiri bermain dengan pemain-pemain hasil program naturalisasi. Dan kedua,
Kalau kemudian sampai kemudian menyatakan kemampuan pemain naturalisasinya 11-12 dengan Kang Tahir gitu kan, dengan pemain kemudian menantang sampai kemudian menantang gitu kan untuk pertandingan antara pemain naturalisasi hasil program naturalisasi dengan pemain lokal nih, sebetulnya kan ungkapan-ungkapan apa tuh nggak bermutu ya Kang Tahir, nggak bermutu. Saya pikir juga cuma mencari popularitas yang sesungguhnya nanti akan backfire gitu kan, menyerang balik. Kang Tahir berbalik menepuk air itunya menyiprat ke wajahnya Kang Tahir sendiri gitu kan. Kalau memang betul kualitasnya Kang Tahir ya ini memang kemudian 11-12 dengan sekelas pemain seperti Tom Hai, kemudian Ragnar Oratmangun ataupun Jaya Izes gitu kan, tentunya ramai ya pemain nggak Asia Tenggara, klub-klub dari Thailand ataupun Singapura, Malaysia, bahkan klub-klub di Asia ya, di liga ada liga Korea, liga Jepang atau mungkin liga-liga Eropa akan berebut gitu kan untuk mengontrak Kang Tahir gitu kan. Ini nggak masuk akal nih ungkapannya Kang Tahir ya. Apalagi kemudian dibilang mematikan potensi lokal. Kang Tahir nggak ngelihat gitu. Kalau saat ini memang di timnas kita ada pemain-pemain hasil Liga 1 ya. Ada Ramadan Sananta gitu kan. Ada Witan Sulaiman, ada Egy Maulana Fikri. Kemudian ada Hoki Caraka, ada Yance dan Yakub Sayuri. Ini pemain-pemain lokal. Mereka ketika yang main di lokal, ketika mereka memiliki kemampuan yang mumpuni ya tetap diambil fair ya oleh Coach Sintayong gitu kan. Nah yang saya kritisi di sini Kang Tahir ya, Kang Tahir ini pernyataannya akan memecah belah para supporter, tapi sepertinya nggak backfire karena supporter saat ini lagi on, lagi dukungan mereka 1000% untuk timnas kesayangan mereka ya. Tolong dipahami Kang Tahir, kalau supporter seperti saya ini, seperti kami fans berat timnas merah putih, timnas Garuda ini nggak urusan lah gitu kan. Yang penting kita butuh kemenangan, kita butuh kegembiraan, keceriaan gitu kan, semangat lagi untuk menonton timnas kita. Bayangkan timnas negara kita ini penduduknya hampir 200, sekitar 250 juta ya, yang mana sebagian besar mungkin sekitar 70%-an warga kita ini penghobi nonton sepak bola gitu kan. Supporternya fanatik timnas kita ini ya. Supporter sepak bola negeri kita itu fanatik. Sayang sekali ya, udah sampai selamat ini sejauh ini supporter kita membela timnas negara lain. Nonton Piala Dunia supporter Prancis, supporter Jerman, supporter Argentina gitu kan. Timnas kita karena selama ini prestasinya di Asia Tenggara aja udah kesulitan ya, jarang, mungkin banyak yang lupa gitu kan. Nah saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir, PSSI dan Coach Sintayong, timnas balik lagi nih, kemudian ke gairah para supporter untuk mendukung timnas seperti saya. Ini yang perlu dilihat ya. Kalau kemudian katanya kemudian nggak memberi kesempatan pemain lokal, tadi buktinya ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka gitu kan. Sudah berapa puluh tahun ya semenjak negara kita merdeka ya Kang Tahir. Biar dengarkan sama Kang Tahir, prestasi kita kan udah dikasih kesempatan gitu kan. Dulu ada program Primavera zamannya Kurniawan Dwi Julianto, kemudian ada program yang itu dulu di Italia ya, kemudian program juga semacam Primavera di Uruguay zamannya Evan Dimas Darmono ya. Kita bisa tahu sendiri hasilnya seperti apa. Negara kita berkutat gitu kan. Bahkan kita ingat suatu waktu dulu ada masanya ketika Mursid Effendi memasukkan bola ke gawangnya sendiri ya. Itu saya nonton tuh ketika lawan Thailand kalau nggak salah, untuk menghindari timnas Vietnam. Jadi ketemu Malaysia aja susah ya di area Asia Tenggara. Kita harus faktanya seperti itu, kita harus akui, dan itu sudah puluhan tahun. Ini saatnya untuk mencoba sesuatu alternatif yang baru. Itu ya harus dihargai gitu. Jangan cuma mengadu domba, jangan cuma kemudian menimbulkan friksi, menimbulkan polemik gitu kan. Yang jelas ini balik ke wajahnya sendiri, backfire gitu. Senjata makan tuan gitu kan, bukan tambah populer, tambah kemudian
benci sama publik ya Kang Tahir, mohon maaf ya Kang Tahir gitu kan. Yang jelas saat ini lagi on fire. Kemudian kita juga bersyukur Bapak Erick Thohir terus mengenjot program naturalisasi. Dalam waktu dekat teman-teman, nanti Calvin Verdong nih, pemain daripada FC Nijmegen ini back kiri ya, back kiri mumpuni yang berdarah keturunan Aceh ini akan kemudian juga dinaturalisasi gitu kan. Dan kemudian mungkin nggak akan berselang lama ini oleh Ten Hag Romani ya, striker daripada FC Utrecht yang juga bisa disimpan dipasangkan sebagai penyerang lubang atau forward. Ini juga saya yakin akan kemudian datang ya. Jadi mereka, saya pikir dua pemain ini saya pikir memang prosesnya udah berjalan ya. Kita nggak tahu nih, yang jelas nggak tahu pastinya, tapi yang jelas Bapak Erick Thohir pasti yang genjot ini ya. Jelas kemudian nanti di bulan Juni akan kemudian berhadapan dengan timnas Irak. Satu kaki ya, timnas kita akan lolos di babak kedua kualifikasi Piala Dunia fase grup ya. Yang mana di fase grup nanti ada 3 grup, yang tiap grup ada 6 timnas ya. Jadi ada 18 timnas nanti yang akan berlaga berkompetisi di kualifikasi pra Piala Dunia babak kedua. Yang mana teman-teman yang join di situ kelas-kelas berat semua ya. Ada Australia, asuhannya Graham Arnold, Korea Selatan gitu kan. Kemudian Korea Selatan nih asuhannya si Jurgen Klinsmann ya. Kemudian ada Jepang, ini asuhannya Hajime Morajima. Kemudian ada Qatar, Arab Saudi. Nah ini Arab Saudi Roberto Mancini, ini lebih gawat lagi ya. Kemudian ada Irak. Yang jelas-jelas tim-tim ini memang tim-tim alot semua ya teman-teman gitu kan. Artinya realistis, kita harus mendatangkan lagi. Kita berharap banyak untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas, dan saat ini memang banyak yang kemudian mau join dengan timnas kita. Semenjak timnas kita ini sepertinya udah setengah jalan untuk lolos di pra Piala Dunia, keputaran Piala Dunia final nanti di Amerika, Meksiko dan Kanada. Apalagi gitu kan, kita harus dukung sepenuhnya, seluruh supporter full dukung kepada jajaran PSSI, elit PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Karena untuk menghadapi kelas Iran, Irak gitu kan, kelas Syria gitu, Azerbaijan ini memang alot dan memang dibutuhkan gerak cepat ya teman-teman, gerak cepat. Karena tiketnya ini Asia ini 8,5 teman-teman, artinya 8 nanti lolos langsung, kemudian setengah yang satunya lagi nanti akan berhadapan dengan runner up dari zona di luar Asia ya teman-teman. Jadi prosesnya kan dari 3 grup tuh, ada setiap grupnya ada 6 timnas. Yang akan lolos langsung adalah runner up, juara grup dan runner up, artinya ada 6 ya, lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Kemudian sisanya itu kemudian antara peringkat 3-4 kemudian playoff lagi 2 tiket gitu, nyusul itu kan. Yang satunya lagi terakhir nanti peringkat terakhir, peringkat terbaik 3 terakhir nanti akan berkompetisi dengan zona di luar Asia. Dan kita berharap banyak timnas kita menorehkan sejarah ya di eranya Bapak Erick Thohir nih, PSSI, kemudian di eranya Coach Sintayong bisa lolos ke final Piala Dunia gitu kan. Saya pikir semuanya pemain-pemain yang kemudian sudah melalui proses naturalisasi, mereka adalah saudara-saudara kita. Gak perlu kemudian dibawa diseret-seret lah untuk di luar masalah sepak bola, masalah mereka keturunan Belanda atau apa. Nggak masalah, mereka adalah saudara-saudara kita yang memang back to Indonesia, kemudian untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Banyak komentator yang kemudian komennya negatif-negatif, mantan pemain yang komennya negatif, teman-teman nggak usah dianggap, cukup nggak usah dikomen, nggak perlu dikasih panggung teman-teman, nggak ada gunanya, nggak bermanfaat untuk timnas kita, nggak perlu. Kemarin ada yang cerita masalah mau neliti begini begitulah, masalah pemain naturalisasinya di iming-imingi apa, udah nggak perlu. Yang perlu kita kemenangan, timnas kita harum namanya di luar negeri,
jawara di Asia Tenggara, kalau bisa Asia ya teman-teman. Dan ini udah menunjukkan, grafiknya sudah baik dari prestasi dan kemampuannya, skillnya, kualitasnya udah datang. Dan kemudian besok dengan bergabungnya Calvin Verdong, apalagi dengan nanti kalau Ole Ten Hag Romani juga join, saya pikir timnas kita menjadi calon menjadi jawara ya di Asia Tenggara ya, yakin saya gitu kan. Oke, itu teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Cibubur, Jakarta. Yuk, matur nuwun.